Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Salam mulia, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Pak Asik. Gimana kabar? Alhamdulillah Mbah, sehat. Panjenengan pun. Ada kabar berita apa ini kok? Tiba-tiba datang ke sini kayak mengagetkan gitu tanpa ada kabar telepon atau WA gitu. Ini Mbah niki saya datang ke sini ya tidak lain ya. Ini karena panjenengan lama juga tidak ketemu, sekaligus silaturahmi, dan ada juga yang mau saya tanyakan Mbah terkait niku nun sewu pun terkait dengan permasalahan yang ada dan pernah dialami juga, itu terkait dengan adanya hitung-hitungan Jawa, perhitungan Jawa. Gimana itu maksudnya? Perhitungan Jawa ini kan ada acara tunangan misalkan seperti itu. Tunangan itu kan menuju ke akad nikah nantinya gitu loh. Nah sebelum menuju ke jenjang akad nikah, setelah tunangan itu biasanya ada musyawarah dari kedua belah pihak. Nah kalau orang sini Banyumas, orang Jawa khususnya itu masih banyak, sekarang masih banyak bahkan itu masih pakai perhitungan Jawa. Nah, namun demikian ini kejadian di tempat saya itu ada pertunangan bahkan sudah mau jenjang ke pernikahan tapi jadi dibatalkan Mbak. Adanya perhitungan tadi itu, perhitungan Jawa. Antara kelahirannya si laki-laki dan kelahirannya si perempuan ini dipadukan. Saya juga kurang paham tentang itu juga, belum paham gitu ya, tapi sedikit-sedikit memahami adanya hitungan itu yang ada jatuhnya, ketika dihitung ketemunya ada jatuh pati, ada jatuh lenggah, apa lungguh atau apa duduk itu kalau bahasa Indonesianya, tapi itu Jawanya kan ada lenggah, ada pati, ada apa gitu. Ada perceken. Nah, itu semacam itu Mbah. Nah itu. Nah ini pas kebetulan itu dialami setelah dihitung-hitung jatuhnya jatuh pati. Terus ketika sudah jatuh pati ini, si calon dari perempuannya ini keberatan, itu nggak jadi. Yang akhirnya itu jadi ada semacam pengembalian. Maksudnya pengembalian tunangan itu. Ada pengikat cincin atau apa yang tadinya dibatalkan lah istilahnya, itu tidak dinikah. Terus. Padahal si calonnya ini, si laki-laki ini cintanya luar biasa. Si lelakinya sama perempuannya itu cinta sekali lah, sehingga setelah dijatuhi apa itu putusan yang tidak jadi itu, sehingga dia kan depresi, jadi putus asa. Putus asa karena sudah bayangannya seperti itu, nggak bisa menggapai apa yang dia idam-idamkan, akhirnya sampai dengan bunuh diri Mbah. Oh, bunuh diri. Itu karena itu saya juga nggak tahu ada solusi, nggak punya itu, jadi ya seperti itu Mbah. Padahal ya sudah dikasih masukan lah, tapi memang sudah seperti itu. Nah ini masih ada kaitannya lagi, terusannya maksud saya. Terusannya ini ada juga baru-baru ini, belum lama ini, baru belum ada hari lah malah ini. Itu juga seperti itu. Setelah tunangan pulang-pulang juga yang laki-laki ini nanyakan dong, nanti kalau dihitung-hitung pas jadi jatuh pati gimana, kayak gitu Mbah. Monggo itu pertanyaan saya itu seperti itu Mbah. Ini baiknya seperti apa biar nanti kalau ada semacam itu bisa ada solusinya. Seperti itu Mbah. Tak minum dulu ya. Oke. Atur nuwun. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, yang sering terjadi di masyarakat umum, yang mana mereka meyakini bahwa hitungan Jawa itu perlu dan sangat
penting untuk selalu dipakai agar tidak menyalahi atau dalam hidupnya ketemunya beruntung. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Asik, saya lebih dulu nanya, boleh ya? Oke, Mbah. Seumpama Pak Asik itu punya anak. Waktu itu anak mau ke rumah temannya di siang hari, panas terik. Lalu kemudian Pak Asik itu melarang anak itu, mending jangan ke rumah temannya. Kalau anak Pak Asik itu otaknya atau akalnya atau cara berpikirnya tidak hanya apa yang disampaikan oleh Pak Asik, tentu dia bisa meramu atau mengupas apa yang disampaikan oleh Pak Asik. Kenapa kok di siang hari tersebut kok Pak Asik melarang? Karena cuacanya panas. Berarti kan harus disiasati dengan payung lah, kan begitu. Iya, Mbah. Begitu juga tentang yang tadi Pak Asik tanya tentang perjodohan, yang mana perjodohan tersebut ketemunya hitungannya itu pati, sehingga akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut. Pada akhirnya si lelaki itu tadi frustasi, stres, dan pada akhirnya bunuh diri. Klimaknya seperti itu. Klimaknya kan seperti itu. Nggih. Kenapa? Bukan hitungan Jawa itu yang salah, tapi cara menyikapi hitungan tadi. Padahal hitungan Jawa itu bukan berarti mencegah, tapi di sisi lain ada solusi. Bagaimana sih solusinya? Seperti halnya tadi yang saya contohkan, jangan lewat sungai itu, karena sungai tersebut selalu meluap. Bagaimana caranya? Ya pastinya ada caranya. Jadi semua itu pasti ada solusi. Solusinya dengan disiasati, entah itu pakai apa, tergantung tadi hitungan-hitungan tadi. Umpama jatuhnya pati, hitungannya berapa, lelakinya itu kelahirannya Senin atau Senin Kliwon atau apalah bla bla bla. Itu nanti siasatnya itu ada, semua manusia itu tetap berbeda siasatnya, tergantung dari jumlah penghitungan. Nah itu mungkin kemungkinan orang yang memberikan solusi tadi ini ketemunya pati, itu tidak memberikan solusi. Ya, itu kadang seperti itu. Jadi ada orang datang ke orang tua, yang mana orang tua tersebut hanya bisa melarang tanpa bisa mengarahkan ke solusi. Jangan. Padahal itu sudah harus dilakukan. Karena apa? Itu otomatis menyalahi aturan alam. Kenapa? Karena itu cinta. Cinta itu bukan niat, tapi anugerah. Tidak ada yang namanya cinta itu disengaja. Cinta itu datang dari lubuk hati. Itu anugerah. Bagi siapa yang melarang, berarti menentang alam. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk Pak Asik, ya nanti umpama menemukan kasus-kasus yang seperti itu, ya mohon, ya nuwun sewu, Pak Asik sendiri kan sebagai tokoh masyarakat, terutama kan maaf sebagai lurah, pastinya kan bisa ngomong warga-warganya. Insya Allah. Ya, diemong, jangan hanya bisa mendengarkan petuah dari orang tua yang tanpa bisa memberikan solusi. Pasti semua itu ada solusinya. Berarti ketika hitung-hitungannya tadi disampaikan jatuhnya di pati, bisa ada solusinya. Tetap intinya ada. seperti itu. Ya, tetap ada. Tapi yang saya heran kan seperti ini. Kadang-kadang ya itu sudah memberikan hitungannya seperti itu, tapi nah itu tadi tidak punya. Berarti kan mereka orang itu tidak mempunyai kebijakan, ya sehingga. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang ngaji itu. Karena apa? Keterbatasan pengetahuan. Hanya keterbatasan pengetahuan. Tidak menyalahkan saya ya.
Terus ngaten berarti, ini lanjut tindak lanjutnya Mbah. Ya. Ketika sudah terjadi itu dan itu kan sudah jadi fatal. Tadi anak tersebut karena sudah kecewanya sehingga klimaknya menjadi dia bunuh diri. Nah ini kan tanda koma kalau bunuh diri kan bukan kehendaknya dia ini, karena dia sendiri yang inilah ini hubungannya dengan yang maha kuasa. Oh seperti itu bagaimana Mbah dengan rohnya itu? Karena gini, yang saya ini kan aja di tungana wong kaya kuwi ora gutul ora apa, nah, bahasa-bahasa yang tidak sampai apa ini. Jadi tapi tetap saya ya kita sama-sama lah gitu. Wong kita tidak tahu kok begitu kan kebaikannya. Kayak gitu. Itu gimana Mbah? Maksudnya Pak Asik tadi kan tidak nyampe ke yang maha kuasa atau iya, gimana? Karena katanya arwahnya ya nggak jelas ngambang atau apa, karena matinya tidak wajar lah gitunya seperti itu. Saya tidak akan membicarakan tentang dia sampai ke yang maha kuasa atau bla bla bla. Yang pada intinya begini, ya. Ketika itu orang sudah terlanjur bunuh diri ya. Iya. Bukan berarti tidak ada solusi. Walaupun itu sangat sulit sekali. Sesulit-sulitnya perkara pasti masih ada solusi. Bagaimana sih cara mensiasatinya? Karena apa? Alam ini sudah terstruktur. Jika ada begini, maka ini buat solusi. Jika ada begini, solusinya begini. Alam ini luar biasa. Ya. Semua itu pasti ada solusi, walaupun itu bunuh diri. Nah, tentang dia nyampe ke yang maha kuasa atau apa, itu sebenarnya berkaitan dengan jiwanya sendiri ya. Bagaimana sah jiwanya setelah dia meninggal tanpa maksud saya bagaimana sih dia setelah meninggal kalau dia itu melakukan bunuh diri. Tapi arwahnya nggak gentayangan Bang. Ini berkaitan itu kan dengan banyak rumor seperti itu. Kalau bunuh diri ataupun kecelakaan yang nggak wajar, itu arwahnya bisa gentayangan. Itu katanya dengan tadi. Iya. Jangankan orang yang bunuh diri. Ini saya Mbah kali tak sinambi. Ya silakan. Simba juga mau merokok lah. Ya. Ini biar sama-sama santai ngobrolnya. Ya. Rokok saya sama Pak Asik itu beda. Ya. Nah, ini kan tadi. Ini rokoknya dukun. Ini alhamdulillah nih. Orang mengatakan saya itu dukun, biarkan. Mereka mengatakan saya dukun ya juga terserah. Ya, yang penting saya memberikan wejangan-wejangan apa yang saya mampu. Pada intinya saya tidak ingin menjerumuskan orang-orang. Ya. Nah, nanti saya sampaikan lagi, nanti ada pertanyaan lagi kaitannya dengan dukun sama yang lain ya. Yang intinya sama sebetulnya. Saya katakan ya, orang yang memberikan sesuatu untuk solusi atau apa ya sama itu. Kalau saya seperti ya tadi dulu tuh yang satu persatu yang tadi gimana tadi? Yang tadi ramahnya gentayangan atau gimana? Pertanyaan yang tadi setelah tadi ada solusi, ketika ada perhitungan itu sebetulnya ada solusi kan. Nah, tapi yang kemudian itu jawaban yang baik, saya berarti bisa nanti untuk menyampaikan semacam itu, berarti itu ada kebijakan untuk bisa di jalan keluarnya lah istilahnya ketika jatuhnya tidak baik begitu kan intinya. Tapi kemudian di satu sisi lagi terkait dengan apa yang telah terjadi tadi katanya dengan bunuh diri ini yang arwahnya itu Mbak. Maksud saya itu banyak rumor bahwa itu seperti itu tadi yang saya sampaikan. Jadi jangankan dia yang bunuh diri ya. Yang tidak bunuh diri saja kan mereka gentayangan. Kenapa? Dia masih terbebani sama urusan duniawi. Entah istrinya, entah anaknya, entah duniawinya, entah jabatan, dan lain-lain sebagainya. Tak kasih contoh. Pak Asik, istrinya cantik, molek, dan bahenol. Yang mana Pak Asik ini sebagai contoh aja. Yang mana Pak Asik sendiri sepertinya meninggalkan dari rumah keluar dari rumah tanpa membawa istrinya aja, seakan-akan nanti bagaimana istri saya. Ini sebagai contoh. Itu pun akan terbawa di memori. Maka ketika dia meninggal masih ada keterkaitannya gentayang. Cuman ada cumannya. Ada yang tipis, ada yang tebal,
dan ada yang sedengan. Sesuai dengan kadar ketika dia menjalani hidup di dunia ini. Kadar apanya? Itu nanti akan saya bicarakan mungkin di lain kesempatan. Yang ini dulu. Coba Pak Asik, barangkali ada yang tadi itu tetangganya Pak Asik sendiri atau gimana yang tadi ditanyakan yang bunuh diri? Itu malah bukan masih saudara. Oh, iya. Jadi ketika tadi Pak Asik sendiri menanyakan itu kok masyarakat bilang jangan mendoakan. Ada ya ada. semacam itu, tidak mau hadir lah ketika dimintai seperti itu. Mudah-mudahan dia tersadarkan. Amin, amin. Karena segala sesuatunya, ya kita itu semua proses. Saya hari ini seperti ini, besok jadi apa juga nggak tahu. Mereka yang mengatakan seperti itu sama. Besoknya mau jadi apa juga nggak tahu. Itu kan semua tergantung proses. Ya, mudah-mudahan yang mengatakan seperti itu tersadarkan. Amin, amin. Ya, sudah cukup apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali, Mbah. Jadi Terima kasih. intinya apa? Hitungan Jawa tidak menyesatkan asal satu punya solusi tadi. Memang hitungan Jawa kadang ketemu Sri Lungguh Donya Loro dan Pati. Kan begitu? Nah, itu semua ada solusinya. Begitulah. Ya. Terima kasih, matur nuwun penjelasannya jadi gamblang. Ya. Jadi, mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan kalau ada semacam itu. Terima kasih, Mbah. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Monggo.